Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, semoga kita tetap selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Dan satu lagi, semangat untuk belajar ya. Nah, di sini Bu Viva akan menemani kalian dalam pembelajaran biologi terkait materi apa hari ini? Materi hereditas, benar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kepemahaman, dan diberi kemudahan serta barokah ilmunya. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa sih Bu tujuan kita untuk mempelajari hereditas ini? Nah, yang pertama yaitu siswa dapat memahami pewarisan sifat makhluk hidup dari hukum Mendel tentang persilangan monohibrid maupun dihibrid, dan memahami perhitungan kemungkinan fenotip, genotip, rasio fenotip, dan jumlah gamet pada polihibrid. Nah, jadi kalian di hereditas ini kalian dapat mengetahui, misal nih, kalian itu ingin memperbaiki keturunan. Nah, misalkan kalian hidungnya pesek atau tidak mancung. Nah, kalian bisa mencari pasangan yang hidungnya mancung seperti itu. Nah, jadi dengan persilangan atau terkait hereditas ini, kita dapat mengetahui kemungkinan apa saja yang akan muncul seperti itu dengan menyilangkan atau menyilangkan sifat-sifat yang ada di dalam dua individu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang persilangan monohibrid. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang persilangan dihibrid, dan pembahasan yang ketiga yaitu tentang perhitungan kemungkinan fenotip, genotip, rasio fenotip, dan jumlah gamet pada polihibrid. Langsung saja ya, yang pertama yaitu persilangan monohibrid. Apa itu Bu persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid itu merupakan persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Nah, di sini persilangan monohibrid itu ada dua. Dominan sepenuhnya dengan dominan tidak sepenuhnya atau intermediate. Nanti akan kita bahas. Contohnya di sini dicontohkan misalkan tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek. Yang mana tanaman tinggi di sini disimbolkan dengan T besar, sedangkan tanaman pendek disimbolkan dengan T kecil, T kecil. Nah, langsung saja ya ke perhitungannya. P1 itu apa sih Bu? P1 itu merupakan parental atau induk. Nah, induknya di sini adalah T besar disilangkan dengan T kecil. Fenotipnya atau sifat yang tampak itu merupakan di sini ada T besar itu merupakan tinggi, sedangkan T kecil itu adalah pendek. Nah, G itu apa Bu? G itu adalah gamet. Gametnya kita ambil dari P1-nya. Jika di sini T besar itu sama, maka kita ambil satu saja, yaitu T besar. Karena sama ya, karena dominan kan sama, jadi T besar itu kita ambil gametnya T besar, T kecil kita ambil gametnya T kecil. Kemudian F1 itu apa sih Bu? F1 itu merupakan filial atau keturunan pertama. Yang mana keturunan pertama itu diambil dari gamet. Karena gametnya di sini T besar, di sini T kecil, maka kita gabungkan. Itu jadi F1. F1 atau filial 1 atau keturunan 1 itu T besar, T kecil. Sedangkan fenotipnya atau sifat yang tampak, kenapa kok tinggi sih Bu? Kenapa kok nggak sedang? Kenapa kok nggak pendek? Ya karena di sini ada huruf T besar yang melambangkan itu sifat
tinggi, seperti itu. Jadi di sini fenotipnya adalah tinggi karena dominan sepenuhnya. Kemudian P2 ini kita ambil dari induk yang kedua. Induk kedua itu dari mana, Bu? Dari filial 1 atau F1. F1 dikalikan F1. Maka T besar T kecil dikalikan dengan T besar T kecil. Nah, gametnya karena yang tadi ini merupakan T besar karena sama, jadi diambil T besar saja. Nah, sedangkan kalau yang ini gametnya itu ada T besar, ada T kecil. Ini juga T besar, T kecil. Kemudian kita hitung F2-nya. Kita buat tabel, masukkan T besar, T kecil, T besar, T kecil. Di sini disilangkan dengan T besar, T kecil. Ayo, apa berarti? T besar berarti T besar. Kemudian T besar, T kecil. Kemudian T besar, T kecil. Kemudian yang terakhir yaitu T kecil, T kecil. Nah, karena kita sudah mengetahui F2-nya, maka kita akan mengetahui perbandingan dari perbandingan dari genotipnya. Nah, perbandingan genotip itu apa sih, Bu? Genotip itu merupakan susunan genetik suatu individu atau sifat yang tidak dapat diamati atau yang tidak tampak. Nah, yang tidak tampak di sini ada apa ya? Hurufnya ini. T besar, ada apa saja? Kemudian T besar, T kecil. Kemudian ada T kecil, T kecil. Nah, kita hitung perbandingannya. T besar ada berapa? Ada 1. Kemudian T besar, T kecil ada 2. Kemudian T kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Jelas ya? Yang kedua yaitu perbandingan fenotip. Perbandingan fenotip itu merupakan perbandingan atau fenotip itu karakter atau sifat yang dapat diamati. Nah, di sini kita tulis T besar itu sifatnya apa? Sifatnya karena T besar jadi sifatnya adalah tinggi. Kemudian T besar, T kecil karena ini adalah dominan sepenuhnya, maka di sini dituliskan kalau T besar berarti sifat dominannya adalah tinggi, berarti kan sama tinggi. Kemudian T kecil itu sifatnya pendek. Nah, perbandingannya yaitu 3 karena tinggi. Ini tingginya ada 3. Ini kan tinggi loh. T besar sama T besar, T kecil. Ini kan sifatnya tinggi. Jadi 3 pendeknya hanya 1. Jadi 3 dibanding 1. Yang selanjutnya yaitu masih tentang persilangan monohibrid, tetapi kita membahas tentang dominan tidak sepenuhnya atau intermediate. Nah, intermediate itu apa sih, Bu? Intermediate itu merupakan sifat gabungan dari induknya. Nah, jadi kalau misalkan yang dicontohkan tanaman tinggi sama tanaman disilangkan dengan tanaman pendek, maka P1-nya tetap, kan karena ini induknya ya, T besar, T kecil. Fenotipnya yaitu tinggi dengan pendek, kemudian gametnya T besar, T kecil. Nah, F1-nya kan disilangkan, T besar, T kecil ini disilangkan, menghasilkan ya T besar, T kecil. Dengan fenotip, karena ini intermediate atau sifatnya itu gabungan dari kedua induknya, maka sifatnya sedang, bukan tinggi, bukan pendek. Seperti itu ya. Jadi sifatnya sedang, tinggi dengan pendek. Jadi ya sedang, nggak tinggi ya nggak pendek. Seperti itu. Nah, di F2-nya ini sama lah ya perhitungannya kayak seperti tadi. Nah, di F2-nya kita menemukan perbandingan genotip. Genotipnya sama, yaitu T besar, T kecil, yaitu 1:2:1. Sedangkan perbandingan fenotipnya atau sifat yang tampak itu apa? T besar itu tinggi.
Kemudian T besar T kecil itu apa ini? Berarti sedang. Kemudian yang terakhir T kecil itu pendek. Jadi perbandingannya yaitu 1 banding 2 banding 1. Ya, jadi yang membedakan hanya di perbandingan fenotipnya saja, fenotip, yaitu sifat yang tampak seperti itu. Jika kita perhatikan dari kedua contoh yang telah dijelaskan, bahwasannya pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan gen-gen lensa alel. Nah, sehingga setiap gamet itu hanya menerima sebuah gen saja. Misalkan tadi pada tanaman yang bergenotip T besar T kecil. Nah, pada saat pembentukan gamet, gen T besar memisahkan diri dengan T kecil, sehingga gamet yang terbentuk memiliki gen T besar atau gen T kecil saja. Nah, prinsip ini dirumuskan sebagai hukum Mendel 1, yang mana hukum Mendel 1 itu merupakan hukum pemisahan gen yang sealel, yang menyatakan bahwa selama meiosis terjadi pemisahan pasangan gen secara bebas, sehingga setiap gamet memperoleh satu gen dari alelnya. Seperti itu. Jadi persilangan monohibrid ini disebut dengan persilangan hukum Mendel 1. Sedangkan hukum Mendel 2 itu kita akan bahas di persilangan dihibrid. Yang kedua yaitu persilangan dihibrid. Kalau yang tadi kan persilangan monohibrid. Monohibrid itu persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Contohnya tadi apa? Tanaman tinggi disilangkan dengan tanaman pendek, kan tinggi dengan pendek hanya satu sifat beda. Sedangkan kalau yang persilangan dihibrid itu merupakan persilangan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda. Kalau tadi hanya tinggi dengan pendek, sedangkan ini hanya punya dua. Misalkan yang dicontohkan, tanaman yang mempunyai batang tinggi dan bunga biru disilangkan dengan tanaman yang mempunyai batang pendek dan berbunga putih. Di sini dilambangkan dengan T besar, B besar, B besar, yaitu tanaman tinggi, berbatang tinggi dan berbunga biru. Sedangkan yang T kecil, B kecil, berbatang pendek dan berbunga putih. Seperti itu. Nah, kita langsung ke perhitungannya. P1 yaitu parental atau induk. Induk yang pertama, T besar, B besar dikalikan dengan disilangkan dengan T kecil, B kecil. Nah, fenotipnya yaitu apa? Ya, fenotipnya ya T besar, B besar yaitu tinggi dan biru, sedangkan T kecil, B kecil, pendek dan putih, berbatang pendek, berbunga putih. Sedangkan gametnya nih diambil satu-satu karena sama. T besar, B besar disilangkan dengan T kecil, B kecil ya. Yaitu yang filial satunya atau keturunan satunya itu T besar, T kecil, B besar, B kecil. Disilangkan ya, hasilnya ini. Fenotipnya apa, Bu? Ya, tinggi, tanaman berbatang tinggi dan berbunga biru seperti itu. Nah, kita cari P2-nya atau parental yang kedua atau induk yang kedua dari persilangan F1. Yaitu apa? T besar, T kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, B besar, B kecil. Nah, gametnya yaitu T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, T kecil, B kecil. Sama. Yang ini juga T besar, B besar, T besar, B kecil, T kecil, B besar, T kecil,
B kecil. Kemudian kita buat tabel untuk mempermudah dan mengetahui F2-nya. Kemudian kita silangkan untuk mencari F2-nya. T besar B besar disilangkan dengan T besar B besar, menghasilkan T besar B besar, B besar. Kemudian yang selanjutnya T besar B besar, B kecil. T besar B besar, B kecil. Kemudian yang ini T besar T kecil, B besar, B besar. Yang ini T besar T kecil, B besar, B kecil. Terus T besar, B besar, B kecil. Kemudian T besar, B kecil, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B kecil, B kecil. Maaf ya, ini B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B besar. T besar, T kecil, B besar, B kecil. T kecil, T kecil, B besar, B besar. Kemudian T kecil, T kecil, B besar, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil. Kemudian yang ini T besar, T kecil, mohon maaf ya, T besar, T kecil. Kemudian B besar, B kecil, B kecil. Kemudian T kecil, T kecil, B besar, B kecil. Dan T kecil, T kecil, B kecil, B kecil. Kemudian kita tentukan fenotip atau sifatnya. Kalau yang T besar itu sifatnya berbatang tinggi dan B besar itu sifatnya berbunga biru, berbatang tinggi berbunga biru. Kalau T kecil B kecil itu berbatang pendek berbunga putih. Jadi kalau yang ini yaitu apa? Tinggi, maaf ini tinggi ya, tinggi dan biru. Kemudian ini tinggi ya, kalau ada T besar berarti itu tinggi, kalau ada B besar itu biru. Nah yang ini tinggi biru, yang ini sama tinggi biru, yang ini tinggi biru, yang ini tinggi, karena ini B kecil jadi putih. Yang ini tinggi jadi biru, yang ini tinggi jadi apa? B kecil, putih. Kemudian yang ini tinggi, B besar, biru. Kemudian tinggi, biru. Kalau T kecil berarti apa? Pendek, berbunga biru. Kemudian yang ini pendek, berbunga biru. Kemudian ini tinggi, biru. Kemudian tinggi, putih. Kemudian apa? Pendek, biru. Kemudian pendek,
dan putih. Kemudian kita tentukan genotipnya atau sifat yang tidak tampak, yang simbol-simbol ini. Jadinya kita nulisnya di sini ya. T besar, B besar, B kecil. T besar, B besar, B besar. Kemudian T besar, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil, T besar, B besar, B kecil, kemudian T besar, B kecil, kan belum ada. T besar, B kecil, kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ini ada, gak usah ditulis lagi ya. Kita kasih tanda centang 2 karena ada 2. Kemudian T besar, T kecil, B kecil, B kecil. Belum ada. T besar, T kecil, B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B besar. Mana berarti ya? Belum ada. Kok ada ini? Iya. Sama kan? T besar, T kecil, B besar, B besar. T besar, T kecil, B besar, B besar. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil. T besar, T kecil, T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ada 3. Kemudian T kecil, B besar, B besar. Belum ada. T kecil, B besar, B besar. Kemudian T kecil, B besar, B kecil. T kecil, B besar, B kecil. Kemudian T besar, T kecil, B besar, B kecil. Ini ada 2. Oh, keliru. Yang ini ya. Salah. Kemudian T besar, T kecil, B kecil, B kecil. Ini ada 2. T kecil, B besar, B kecil. Ini ada 2. Kemudian yang terakhir adalah T kecil, B kecil, B kecil. Ayo kita hitung ada berapa genotipnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 10? Ada yang sama. Yang mana yang sama? Oh, yang ini yang sama. Kita hapus, berarti perhitungannya salah. Karena sama, T besar, B besar, B kecil. Jadinya ada 9. Kemudian yang fenotipnya kita tulis, hitung yang fenotipnya atau sifatnya. Tinggi biru kita hitung ada berapa? Tinggi biru ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian habis tinggi biru, kemudian tinggi putih. Tinggi putih. Ada berapa tinggi putih? Kita hitung 1, 2. Tinggi putih 3. Ada 3. Kemudian habis tinggi putih, pendek biru. Pendek biru. Ada berapa? Mulai ini ya. 1, 2, 3. Ada 3. Dan yang terakhir pendek putih. Ada 1. Jadinya perbandingan kalau genotipnya tadi kita ketemu 9 macam.
Dan fenotipnya kita ketemu perbandingan antara tinggi biru, tinggi putih, pendek biru, dan pendek putih itu 9, 3, 3, 1. Mudah kan ya? Dari persilangan dihibrid ini dapat diketahui atau dihasilkan F2 antara kombinasi baru tanaman yang berbatang tinggi berbunga biru yang disilangkan dengan tanaman berbatang pendek berbunga putih, menunjukkan bahwa pada saat pembentukan gamet, distribusi gen tidak dipengaruhi oleh faktor dalam lainnya. Dengan kata lain, pasangan gen pada waktu pembentukan gen akan memisah dan membentuk kombinasi baru secara acak. Ini kan acak, ada tinggi biru, tinggi putih, pendek biru, dengan salah satu anggota pasangan gen lainnya. Dan pernyataan ini dikenal dengan hukum Mendel 2. Yang tadinya di persilangan monohibrid itu dikatakan dengan hukum Mendel 1, sedangkan di persilangan dihibrid dikatakan dengan hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan bebas. Seperti itu. Pada pembahasan selanjutnya, yang ketiga yaitu tentang perhitungan kemungkinan fenotip, genotip, rasio fenotip, dan jumlah gamet pada polihibrid. Nah, di sini Ibu akan memberikan tabel. Nah, sudah lihat kan tabelnya? Nah, di situ terdapat jumlah sifat beda. Ada monohibrid dan dihibrid. Nah, yang dicontohkan tadi kan pada monohibrid, yaitu jumlah sifat bedanya hanya 1. Jadi, jumlah gamet yang diketahui atau kemungkinan diketahui itu dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, yang mana N itu adalah jumlah sifat beda. Jadinya 2 pangkat 1 adalah sama dengan 2. F1-nya tadi. Kemudian, yang jumlah genotip F2, 3 pangkat 1 sama dengan 3. Yang mana pada jumlah fenotip F2-nya, 2 pangkat 1, yaitu sama dengan 2. Jadi rasio fenotip yang kemungkinan muncul adalah 3:1. Itu yang monohibrid atau jumlah sifat bedanya hanya 1. Sedangkan yang ini kita langsung praktekkan dengan menggunakan rumus yang ada di tabel tersebut. Yang mana pada tabel kedua jumlah sifat beda itu 2. Maka jumlah gamet F1-nya itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini jumlah gametnya kan 4. 1, 2, 3, 4. Benar kan ya? Kemudian jumlah fenotip F2-nya ada berapa? Jumlah genotip F2-nya ada berapa? Ada 9. Karena dirumuskan bahwa 3 pangkat N atau 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Maka benar bahwasanya di sini diketahui genotip dari F2 di persilangan dihibrid itu ada 9. Sedangkan jumlah fenotip F2-nya ada berapa? Ada 4, yaitu 9 dengan rasio fenotipnya ya, 9, 3, 3, 1. Kan sama yang ada di tabel tersebut. Nah, jumlah kombinasinya itu ada berapa? Ya 9 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 ada 16, seperti itu. Jadi di sini kalian untuk mempermudah perhitungan, oh benar nggak ya hasilnya, misal jika dikalikan dengan jumlah sifat bedanya itu ada 2, maka benar nggak sih hasilnya yang seperti ini gitu. Jadi ini tuh perhitungan kemungkinan fenotip, genotip, rasio fenotip, dan jumlah gamet pada polihibrid itu ada rumusnya. Jadinya enak kalian kalau menentukan atau mencari untuk membuktikan benar atau tidaknya bisa menggunakan rumus ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait hereditas mengenai persilangan monohibrid, persilangan dihibrid, dan perhitungan kemungkinan fenotip, genotip, rasio fenotip, dan jumlah gamet pada polihibrid.
Nah, apa sih itu tadi? Ayo kita ulas kembali ya. Apa sih itu tadi tentang persilangan monohibrid? Kalau monohibrid itu persilangan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Jadi cuma satu sifatnya, entah itu pendek atau itu tinggi. Nah, sedangkan kalau yang monohibrid, kalau yang dihibrid itu persilangan antara dua individu yang mempunyai dua sifat beda. Kayak tadi tentang apa? Tinggi dengan batang yang tinggi dengan bunga biru. Disilangkan dengan tanaman berbatang pendek dengan bunga putih. Nah, jadi kita dapat menghitung kemungkinan apa saja yang kita dapatkan dengan menggunakan rumus, yaitu rumus yang telah dijelaskan tadi, 2 pangkat N atau 3 pangkat N, tergantung apa yang kita cari. Nah, untuk penugasan, agar mungkin kalian dapat tugas bukan hanya di mata pelajaran biologi saja. Nah, Ibu hanya menugaskan kalian satu soal saja, dan jangan lupa untuk meresum. Jadi kalian di sini ada 2 tugasnya. Ini mudah ya. Yang satu meresum apa yang telah Ibu sampaikan, yang kedua mengerjakan satu soal dan dikumpulkan terakhir hari Minggu depan. Seperti itu. Nah, Ibu ingatkan lagi, untuk yang belum mengumpulkan tugas yang pada minggu lalu, mohon dikumpulkan karena itu akan menjadi nilai tambahan kalian. Seperti itu. Mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya saya lewat WhatsApp maupun Telegram. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.